Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, para perawat hebat, dan rekan-rekan calon perawat yang saya banggakan. Mari kita bayangkan seorang lansia yang tinggal di desa terpencil, namun beliau tetap bisa mengukur tekanan darah menggunakan smartwatch, berkonsultasi kesehatan melalui video call, bahkan menerima pengingat meminum obat melalui sebuah aplikasi. Semua serba digital, serba cepat, dan juga praktis. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah teknologi dapat menggantikan sentuhan dari seorang perawat? Jawabannya tentu tidak. Mengapa? Karena teknologi hanyalah alat, namun empati, kepedulian, dan sentuhan manusiawi hanya dimiliki oleh jiwa dari profesi kita, yaitu sebagai seorang perawat. Sobat, dunia kesehatan bergerak begitu cepat, yaitu dari era 3.0 dengan era komputerisasi, dilanjut di era 4.0 yaitu era digitalisasi, hingga kini kita berada di era 5.0 yaitu era berkembangnya artificial intelligence, big data, dan internet of things. Namun faktanya, WHO mencatat 50% negara masih sangat kekurangan tenaga kesehatan. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mendorong penerapan e-health agar layanan kesehatan dapat dijangkau secara luas. Tanpa teknologi, kesenjangan layanan kesehatan di Indonesia akan semakin terasa. Kini, perawat tidak hanya berada di sisi tempat tidur pasien, melainkan menjadi navigator kemajuan teknologi. Seperti kemajuan teknologi kesehatan sekarang yang sudah sangat berkembang, yaitu ada telenursing. Perawat bisa memberikan edukasi kepada pasien maupun masyarakat luas secara daring. Kemudian ada rekam medis elektronik, yang mana sangat mempermudah pencatatan, mengurangi error data, hingga mempermudah kolaborasi antar profesi. Dan kini hadir AI dan perangkat digital yang mempermudah mendeteksi penyakit degeneratif hingga wearable device yang mempermudah untuk mendeteksi dan memonitoring penyakit kesehatan mental. Namun, di balik itu semua, hadir tantangan yang sangat nyata. Kesenjangan digital, keamanan data, hingga risiko hilangnya sentuhan manusiawi. Lalu bagaimana peran kita sebagai perawat di masa depan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mampu melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga agar mereka mampu mengenal dan menggunakan teknologi kesehatan. Yang kedua, kita sebagai calon perawat di masa depan harus mampu berinovasi dan berkolaborasi agar mampu mengembangkan teknologi sesuai kebutuhan klinis. Lalu yang ketiga, sebagai seorang perawat, kita harus tetap melakukan dan memberikan rasa empati dan rasa aman kepada pasien meskipun secara digital. Lalu yang keempat, sebagai wujud kita menjalankan profesi sebagai seorang perawat, kita harus mampu beradvokasi dan memiliki jiwa kepemimpinan agar mampu ikut serta mengarahkan kebijakan kesehatan digital supaya tidak menimbulkan ketidakadilan kepada seluruh masyarakat. Sobat, ingatlah satu hal, teknologi tanpa empati hanyalah mesin yang dingin. Tapi ketika teknologi berpadu dengan hati dan empati dari seorang perawat, maka akan lahir pelayanan yang cepat, tepat, dan tetap manusiawi. Perawat masa depan harus mampu dan memadukan dua hal, kecerdasan teknologi dan juga empati. Mari kita menjadi seorang perawat yang tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pelopor edukasi, aksi, dan juga berinovasi untuk masa depan kesehatan yang lebih baik. Saya Afun Kusnia dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.